6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bupati Buton Selatan juga ini terus-menerus menyampaikan kepada kami bahwa kita harus sekurang-kurangnya kita mendapat nilai Nindya. Nindya itu berarti kita nilai 500-an. Lagi yang kedua ini. Kemarin sudah penyaluran pertama beberapa karung beras. Sekarang ini sudah penyaluran lagi untuk yang kedua. Mohon maaf, kenapa didokumentasikan untuk sebagai apa ya? Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berupaya keras untuk meningkatkan poin penilaian dalam rangka meraih predikat Kabupaten Layak Anak dari nilai 250 poin menjadi 500 poin di tahun 2025. Peduli terhadap korban kebakaran, masyarakat Kota Bau-Bau gotong royong bantu para korban di Kelurahan Lipu. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 29 Januari 2025 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berupaya keras untuk meningkatkan poin penilaian dalam rangka meraih predikat Kabupaten Layak Anak dari nilai 250 poin menjadi 500 poin pada tahun 2025. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Bupati Buton Selatan juga ini terus-menerus menyampaikan kepada kami bahwa kita harus sekurang-kurangnya kita mendapat nilai Nindya. Nindya itu berarti kita nilai 500-an. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berupaya keras untuk meningkatkan poin penilaian dalam rangka meraih predikat Kabupaten Layak Anak atau KLA. Pada 2024, kabupaten ini berhasil mencatatkan nilai 250 poin dan menargetkan dapat mencapai 500 poin pada tahun 2025. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Buton Selatan, Laode Herianto mengungkapkan, pencapaian nilai 250 poin pada 2024 merupakan hasil koordinasi yang solid antar organisasi perangkat daerah OPD di daerah tersebut. Dan Alhamdulillah PJ Bupati tahun 2024 yang kemarin itu kami sudah laksanakan rapat koordinasi lintas OPD dan Alhamdulillah itu tadi yang saya sebutkan nilainya itu sudah mencapai signifikan. Nilai 250 signifikan sekali dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi keterlibatan OPD ini sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Kabupaten Buton Selatan itu sebagai Kabupaten Layak Anak. Lebih lanjut, Herianto mengatakan selama ini seluruh instansi terkait Pemkab Buton Selatan telah berkoordinasi dengan baik di berbagai sektor untuk mendukung kebutuhan anak-anak seperti pendidikan, gizi, dan ruang ekspresi. Untuk mencapai target yang lebih tinggi pada tahun 2025 ini, DP3A Buton Selatan terus bekerja keras dengan menguatkan koordinasi antar OPD. Menurut Herianto, keterlibatan seluruh OPD sangat vital dalam mewujudkan Buton Selatan sebagai kabupaten layak anak. Teman-teman juga ini saya sudah sampaikan bahwa kita sudah mulai lagi membangun komunikasi dengan OPD-OPD ya karena supaya lebih awal lagi mereka mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penginputan KLA itu. PJ Bupati Buton Selatan lanjut Herianto juga terus mendorong agar tahun 2025 ini nilai yang diperoleh bisa mencapai angka 500 atau predikat Nindya. Bupati Buton Selatan juga ini terus-menerus menyampaikan kepada kami bahwa kita harus sekurang-kurangnya kita mendapat nilai Nindya. Nindya itu berarti kita nilai 500-an. Ditekankan kepada kami staf dan semua stafnya di sini bahwa diusahakan tahun ini kita harus memperoleh angka 500. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Peduli terhadap korban kebakaran, masyarakat Kota Bau-Bau gotong royong bantu para korban di Kelurahan Lipo. Sejumlah bantuan mengalir kepada para korban baik dalam bentuk sembako hingga uang tunai. Selengkapnya Waode Nurliani melaporkan.
Kebakaran 4 unit rumah Jumat 25 Januari malam menyisakan luka mendalam bagi para korban yang terdiri dari 5 kepala keluarga. Sebagai bentuk solidaritas, masyarakat Kota Bau-Bau secara gotong royong membantu saudara mereka yang tertimpa musibah. Sehari pasca kebakaran, masyarakat setempat membuka posko bantuan korban kebakaran tepat di tempat kejadian perkara TKP di depan Tugu Kelurahan Lipu. Ketua RT setempat mengkoordinir pembentukan posko. Keberadaan dan pemanfaatannya turut diawasi pemerintah kelurahan dan camat Beto Ambari. Bala bantuan dalam bentuk sembako, pakaian hingga uang tunai mengalir untuk para korban kebakaran di Kelurahan Lipu, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Camat Beto Ambari Edward Sanjaya mengatakan, sejak Minggu 26 Januari pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Sosial menyalurkan sejumlah bantuan seperti sembako dan sandang kepada para korban. Selanjutnya Senin 27 Januari sore bantuan berupa sembako, sandang hingga uang tunai kembali disalurkan di posko bantuan. Penyalurannya disaksikan langsung PJ Wali Kota Bau-Bau dan jajarannya serta pemerintah kecamatan dan kelurahan. Lagi yang kedua ini. Kemarin sudah penyaluran pertama beberapa karung beras. Sekarang ini sudah penyaluran lagi untuk yang kedua. Mohon maaf kenapa didokumentasikan untuk sebagai apa ya? Ya, bukti. Ya, kita butuh dokumentasikan. Ya. Ini penyaluran lagi nih dari yang kedua, dan ini masyarakat ini banyak yang habis membawa donasinya, sambungannya, semangatnya kepada masyarakat. Ini sudah penyaluran lagi, kemarin juga sudah, hari ini lagi. Jadi kita tidak menahan lama, biar tidak tertumpuk sini. Pokoknya kalau kita lihat sudah mulai banyak, karena kan mereka butuh makan tiap hari, butuh beras tiap hari. Baik. Pantauan RRI, pihak RT dan Lurah Lipu turut serta membagikan bantuan kepada para korban. Pembagian bantuan dari masyarakat langsung dipantau oleh keduanya demi keadilan yang merata dan meringankan beban para korban yang terkena musibah. Terdata 5 kepala keluarga terdiri dari 18 jiwa terdampak insiden kebakaran dan mereka terpaksa mengungsi di rumah kerabat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Buton Selatan dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mulai menjajal bersama kerjasama di bidang pariwisata. PJ Bupati Buton Selatan Ridwan Badala mengadakan pertemuan dengan Bupati terpilih Manggarai Barat Edistasius Endi di Labuan Bajo pada Selasa kemarin. Ridwan Badala menyampaikan pentingnya membangun koneksi dan sinergitas antar daerah dalam sektor pariwisata. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya kerjasama antar daerah dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang saling mendukung. Ia menyebutkan pengembangan pariwisata di Buton Selatan perlu membangun konektivitas dengan daerah yang sudah lebih maju dalam pengembangan pariwisataan seperti Kabupaten Manggarai Barat. Bahkan diharapkan kerjasama ini tidak hanya terbatas pada pariwisata, tetapi juga bisa memperluas ke sektor-sektor lainnya yang memiliki potensi besar seperti perikanan dan UMKM. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kedua daerah, terutama dalam meningkatkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Berita yang terakhir, Gedung Maidani Bau-Bau resmi dialihfungsikan menjadi gedung olahraga untuk cabur badminton dan tenis meja. PJ Wali Kota Bau-Bau menunjuk Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai pengelola. Informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko. Saya kira Gedung Maidani sangat-sangat strategis, apalagi dia berhadapan dengan lapangan bola kita. Oleh karena itu, memutuskan agar supaya Dinas Pemuda Olahraga sebagai pengelola. Gedung Maidani Kota Bau-Bau kini resmi menjadi gedung olahraga atau GOR khususnya untuk cabang badminton dan tenis meja. Sebelumnya gedung ini sering disewa untuk acara pesta pernikahan dan acara seremoni lainnya. Selain untuk mengakomodir tempat berlatihnya para atlet, pemanfaatan Gedung Maidani sebagai GOR juga diyakini mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD dari pungutan penyewaan lapangan. Pengalihfungsian GOR Maidani ini diresmikan langsung oleh penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manaf
Manafi bersamaan dengan dimulainya kejuaraan badminton eksekutif tahun 2025 pada Selasa pagi. Rasman Manafi pun mengamanahkan pengelolaan gedung yang baru direhabilitasi tersebut kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dikelola dengan baik. Saya kira gedung Maeda ini sangat-sangat strategis, apalagi dia berhadapan dengan lapangan bola kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga memutuskan agar supaya Dinas Pemuda Olahraga sebagai pengelola gedung olahraga ini, sehingga ada penanggung jawabnya. Jadi kalau misalnya seperti tadi teman-teman, saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak kita mau memanfaatkan ini sebagai tempat latihan mereka, ya harus ada yang kelola agar supaya itu terjaga kebersihannya, terjaga juga dia punya fasilitasnya. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Muhammad Tasdik mengaku pihaknya siap menjadi pengelola Gor Maidani, apalagi gedung ini berada di kawasan Stadion Utama Betuambari. Ia menyebutkan untuk saat ini Gor Maidani telah dilengkapi dengan 2 lapangan badminton dan disiapkan beberapa meja untuk cabang olahraga tenis meja. Di sana ada juga kita siapkan beberapa meja, 2 buah meja untuk sementara. Kenapa pilihan kita salah satunya adalah tenis meja? Bahwa cabang olahraga tenis meja merupakan penyumbang medali emas di Pro tahun kemarin. Cabang olahraga tenis meja juga berkiprah bahkan sampai ke tingkat Sulawesi dan mendapatkan juara. Semoga melalui kesempatan ini 2 cabang olahraga ini, bulu tangkis dan tenis meja, bisa paten akan kita laksanakan di gedung Maidani ini. Muhammad Tasdik juga mengaku sudah banyak klub-klub tenis meja dan badminton yang tidak sabar untuk menjajal Gor Maidani sebagai sarana olahraga baru di Kota Bau-Bau. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami akhiri waktu Captain pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berupaya keras untuk meningkatkan poin penilaian dalam rangka meraih predikat Kabupaten Layak Anak. Peduli terhadap korban kebakaran, masyarakat Kota Bau-Bau gotong royong bantu para korban di Kelurahan Lipo. Demikian warta Captain hari ini, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.